Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang akan membahas mengenai konsep attitude dalam komunikasi persuasif. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan lebih banyak membahas mengenai sikap dalam sebuah komunikasi persuasif, mulai dari komponen, karakteristik sikap, dan bagaimana proses dan tahapan pembentukan sikap itu sendiri. Nah, mari teman-teman kita saksikan penjelasan lebih lanjut dari anggota kami. Lalu pasti Anda bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kaitan antara attitude dengan komunikasi persuasif? Pada dasarnya banyak sekali Anda temukan definisi-definisi yang mampu mengartikan sebenarnya sikap itu apa. Bahkan di buku yang kita pelajari, banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang sangat jelas dan dapat mengartikan sebenarnya sikap itu seperti apa. Namun, definisi yang paling tepat ditujukan untuk sikap itu sendiri adalah bagaimana kekuatan dan kualitas pikiran dalam seorang diri manusia. Oleh karena itu, kehadiran komunikasi persuasif mampu memberikan kita gambaran bahwa pada dasarnya ada berbagai macam cara dan ada berbagai macam keheterogenan sikap yang dapat digunakan seseorang dalam mempersuasi orang lainnya. Itulah kaitan antara sikap, attitude dengan komunikasi persuasif. Nah, kita akan berbicara kaitan antara sikap, persuader, dan persuadi. Teman-teman, persuader adalah seseorang yang mengirimkan pesan kepada persuadi, sedangkan persuadi adalah seseorang yang menerima pesan dari persuader. Jadi jangan sampai kebolak-balik ya. Dalam mempersuasi seseorang, teman-teman juga bisa menggunakan persuasi rasional dan persuasi emosional. Nah, tapi kalau kita berbicara persuasi secara rasional, tentunya teman-teman dapat menyentuh komponen kognitif pada seorang manusia. Contohnya berupa gagasan dan juga ide dan konsep. Tapi kalau teman-teman mempersuasi orang menggunakan persuasi emosional, teman-teman menyentuh perasaan dari persuadi teman-teman sendiri. Misalnya dengan menunjukkan sikap empati dan simpati teman-teman semuanya. Jadi bedakan antara persuasi emosional dan persuasi rasional yang dapat teman-teman gunakan dalam mempersuasi atau berlatihan mempersuasi teman-teman dan orang lainnya. Sekarang kita akan membahas mengenai konsep sikap. Sikap atau attitude berasal dari kata Latin yaitu aptus, yang berarti sesuai juga turut serta dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan menurut KBBI, sikap merupakan perilaku atau perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan. Menurut Fishbein dan Atzen, sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari untuk menanggapi atau merespon sehubungan dengan objek tertentu secara konsisten, baik menguntungkan ataupun tidak. Sikap akan dianggap positif atau menguntungkan apabila tindakan berupa menyukai, mendambakan, juga mendekati hal tertentu. Sedangkan sikap akan dianggap negatif atau tidak menguntungkan apabila tindakannya berupa menyakiti dan tindakan tidak suka lainnya. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa sikap atau attitude merupakan kecenderungan individu yang mempengaruhi tindakan dan pemikiran terhadap suatu objek sikap secara konsisten. Sikap memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, sikap dipelajari. Seseorang tidak dilahirkan dengan suatu sikap tertentu, tetapi mereka akan memperolehnya melalui proses sosialisasi. Seperti halnya, tidak ada orang yang terlahir dengan prasangka akan agama atau budaya tertentu. Mereka mempelajari prasangka itu seiring berjalannya waktu. Maka, seseorang sangat bergantung akan apa yang budaya juga lingkungan sosial ajarkan kepadanya. Yang kedua, sikap bersifat global atau umum, biasanya emosional, juga sebagai evaluasi. Sikap biasanya melibatkan pengaruh dan emosi seperti saat mengekspresikan benci dan suka, juga hasrat maupun prasangka. Akan tetapi, beberapa sikap juga dapat berkembang ke arah yang lebih intelektual melalui penyerapan informasi. Terkadang, sikap seseorang tidak selalu konsisten. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan akan sikap yang kontradiktif dalam menghadapi suatu isu yang sama. Itulah mengapa sikap juga dapat dianggap sebagai evaluasi akan suatu isu yang besar, seperti sikap seseorang terhadap isu peran gender. Maka, dengan memiliki sikap, seseorang tidak lagi netral akan isu tertentu. Yang ketiga, sikap mempengaruhi pikiran dan juga tindakan.
Sikap dapat mempengaruhi pikiran seorang, seperti bagaimana seseorang dapat mengkategorikan atau mengelompokkan suatu barang, peristiwa, lokasi, hingga orang lain. Contohnya, ketika seseorang dari agama tertentu bersikap terhadap suatu peristiwa atau objek yang dilarang, maka akan timbul pemikiran-pemikiran negatif dari orang tersebut. Selain itu, sikap juga dapat mempengaruhi perilaku dengan mengarahkan seseorang untuk melakukan apa yang diyakini. Seperti ketika seorang vegetarian yang tidak memakan daging hewan. Kemudian, kita akan membahas mengenai values and beliefs. Values atau nilai adalah hal yang diinginkan yang melampaui kepentingan individu atau merupakan pemenuhan diri seseorang. Seperti ada yang nilai mengenai kekuasaan, kecantikan, kebebasan, dan juga prestasi. Nilai merupakan prinsip yang dipegang teguh juga konstruksi makro yang mendasari sikap. Seperti ketika seseorang yang memegang ideologi liberal politik, maka ia akan cenderung mendukung nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Namun, berbeda dengan orang yang konservatif, orang tersebut akan cenderung menjunjung nilai loyalitas kelompok, juga rasa hormat terhadap otoritas. Berbeda dengan nilai, kepercayaan bersifat lebih spesifik dan kognitif. Beliefs atau keyakinan juga kepercayaan merupakan kognisi atau pemikiran seseorang tentang dunia. Keyakinan cenderung bersifat subjektif dan menghasilkan pemikiran bahwa suatu objek atau tindakan tertentu akan memiliki hasil tertentu yang spesifik. Apa yang seseorang yakini dapat saja salah, meskipun seseorang itu sangat yakin akan apa yang mereka percayai. Itulah mengapa keyakinan berbeda dengan fakta. Keyakinan dapat dibedakan ke dalam dua kategori yang berbeda. Yang pertama, descriptive belief atau keyakinan deskriptif merupakan pemikiran seseorang mengenai dunia. Sedangkan prescriptive belief atau keyakinan preskriptif merupakan pernyataan seharusnya atau sebaiknya yang menyatakan gambaran akhir yang diinginkan. Contohnya mengenai pernikahan sesama jenis itu harus legal. Nah, konsep sikap, nilai, dan kepercayaan terstruktur dalam pikiran seseorang, di mana nilai merupakan istilah makro yang luas yang mencakup sikap, dan sikap terdiri dari gabungan akan keyakinan tertentu. Menurut Solomon, sikap memiliki 3 komponen. Yang pertama ada komponen kognitif atau pengetahuan. Komponen ini membahas apakah seseorang mempercayai bahwa suatu objek memiliki suatu atribut spesifik. Inilah yang nantinya akan menjadi dasar harapan dari seseorang mengenai suatu objek. Seperti ketika ingin membeli laptop, sebelum membelinya, seseorang akan menanyakan terlebih dahulu mengenai spesifikasi atau informasi dari barang tersebut. Sudah sesuaikah dengan apa yang dibutuhkan? Yang kedua ada komponen afektif atau emosi. Komponen afektif menyatakan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu objek tertentu. Reaksi dari perasaan dan emosi tersebut merupakan evaluasi baik positif atau negatif, bermanfaat atau tidak, dan suka atau tidak suka terhadap objek sikap. Seperti halnya rasa sayang terhadap hewan peliharaan. Yang ketiga ada komponen konatif atau tingkah laku. Komponen konatif menyatakan kecenderungan seseorang melakukan tindakan atau berperilaku dalam diri seseorang dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Dalam pengolahan riset, komponen konatif diamati dan diukur intensi atau niat seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap objek tertentu. Contohnya, pada saat seseorang menghindari terlibat suatu konflik. Poin selanjutnya adalah tahapan dan proses pembentukan sikap. Nah, di tahapan pembentukan sikap, itu dijelaskan bahwa di tahap pertama itu belum ditemukannya sikap. Jadi artinya ketika seseorang lahir atau individu lahir, itu sikap belum terbentuk. Namun sikap itu dipelajari. Jadi di tahapan pertama sikap itu belum ada. Nah, di tahapan kedua adalah terpaan informasi persuasif. Nah, di sini dijelaskan bahwa informasi persuasif atau komunikasi persuasif itu erat kaitannya dengan sikap. Maka terpaan-terpaan informasi persuasif itu ternyata dapat membentuk sikap seseorang. Nah, setelah itu baru seseorang individu menentukan sikap positif atau negatifnya. Jadi seseorang tersebut itu menentukan bahwa ia setuju atau tidak setuju dengan suatu objek.
Nah, selanjutnya karena pengalaman yang ia alami terkait objek, ia akan konsisten terhadap sikapnya. Jadi, apakah ia setuju terus atau tidak setuju terus, itu ditentukan dari tahapan pembentukan sikap. Yang selanjutnya adalah 4 proses pembentukan sikap. Yang pertama ada adopsi, yang kedua ada diferensiasi, yang ketiga ada integrasi, dan yang keempat ada trauma. Yang pertama adalah adopsi, di mana sikap itu muncul akibat peristiwa-peristiwa yang muncul secara terus-menerus ketika individu tersebut menjalani kehidupannya. Jadi ketika ada peristiwa yang terus berulang atau terus-menerus dan menerpa si individu tersebut, maka sikap akan terbentuk. Yang kedua adalah diferensiasi, di mana sikap muncul akibat bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, sehingga intelijensi yang dimiliki seorang individu itu bertambah dan sikap yang dimilikinya akan terus berkembang. Integrasi adalah di mana sikap timbul secara bertahap, dimulai dengan hal-hal atau pengalaman yang berkaitan dengan hal-hal tertentu sehingga sikap terbentuk. Yang terakhir adalah trauma, di mana sikap itu terbentuk akibat sesuatu yang mengejutkan, meninggalkan bekas luka, atau meninggalkan kesan yang mendalam pada suatu individu sehingga terbentuk suatu sikap tertentu. Yang selanjutnya adalah 4 fungsi sikap, di mana yang pertama ada utilitarian function, di mana sikap itu berfungsi sebagai penyesuaian sosial. Nah, di sini individu atau seseorang itu menyatakan sikapnya untuk mendapatkan atau memperoleh suatu manfaat atau menghindari risiko dan hukuman di lingkungan sosialnya. Yang kedua adalah value expressive function, di mana sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, serta status sosial yang dimiliki individu yang menggambarkan minat, kegiatan, hobi, atau opini, yang juga dapat mengkomunikasikan bagaimana status sosial individu tersebut. Yang ketiga adalah ego defensive function, di mana sikap berfungsi untuk meningkatkan rasa aman yang dimiliki oleh seorang individu. Bukan hanya itu, namun sikap juga berfungsi untuk menghilangkan keraguan yang ada di dalam diri individu itu. Jadi dengan sikap, individu tersebut itu bisa menjaga dirinya sendiri dari ancaman yang ada di luar. Fungsi sikap yang terakhir adalah knowledge function. Nah, individu kan harus menentukan sikap untuk menentukan pilihannya. Jadi, fungsi sikap di sini adalah untuk membantu seorang individu mengevaluasi lingkungannya atau suatu objek yang ditemui di dunia ini. Yang selanjutnya, bagaimana sih mempelajari sikap? Nah, yang pertama ada yang namanya asosiasi merek, di mana ketika individu memiliki ketertarikan terhadap suatu objek, maka ia memiliki sikap yang cenderung dengan objek tersebut. Lalu ada pembelian, di mana seorang individu memiliki sikap yang berkaitan atau meniru sikap yang sebelumnya pernah ia lakukan. Nah, yang terakhir adalah pemecahan masalah, di mana ketika seseorang memiliki sikap atas kognisi yang dimilikinya. Jadi, jika seseorang mengetahui banyak informasi terkait suatu hal, maka ia semakin percaya terhadap hal tersebut. Nah, ini juga berkaitan dengan komunikasi persuasi. Selanjutnya, sumber pengaruh pembentukan sikap, di mana yang pertama adalah direct marketing, atau yang dimaksud dengan bagaimana seseorang memiliki minat dan gaya hidupnya. Dan yang kedua adalah komunikasi media massa. Ketika komunikasi media massa mempengaruhi dengan pesan-pesan persuasinya sehingga mempengaruhi pembentukan sikap. Nah, yang ketiga adalah experience. Ketika seseorang telah mengalami atau memiliki pengalaman terhadap suatu objek atau masalah, maka ia akan menentukan sikapnya seperti apa. Apakah ia pro, ataukah ia kontra, atau ia memiliki sikap yang positif maupun negatif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi perubahan sikap. Ada beberapa strategi perubahan sikap antara lain, yaitu yang pertama, merubah suatu fungsi dasar motivasi dari konsumen. Kedua, gabungkan produk sesuai dengan kejadian atau kelompok yang sedang dikagumi. Ketiga, memecahkan suatu permasalahan antara sikap-sikap yang bertentangan. Keempat, merubah elemen sikap. Dan yang kelima, merubah kepercayaan konsumen akan merek pesaing. Selanjutnya, adanya social judgment theory, yaitu menjelaskan soal perubahan suatu sikap seseorang pada objek sosial dan permasalahan isu tertentu yang merujuk pada hasil proses pertimbangan dalam diri orang tersebut terhadap permasalahan yang dihadapinya.
Di teori ini mengatakan bahwa ketika seseorang menerima sebuah pesan, baik itu verbal maupun pesan nonverbal, mereka secara cepat menjudge atau menilai pesan tersebut dan membandingkan hal tersebut sesuai dengan sudut pandang mereka pada saat itu. Di teori ini sendiri ada 3 rujukan untuk merespon isu atau objek. Biasanya yang disebut ego latitude. Yang pertama di ego latitude, yaitu latitude of acceptance, maksudnya zona penerimaan. Dalam hal ini persuader dapat merubah sikap seseorang yang ia bujuk karena pendapat yang ia sampaikan masih dapat diterima dan ditoleransi. Yang kedua, latitude of rejection, yaitu zona penolakan. Jika persuasif yang disampaikan bertentangan dengan sudut pandang penerima, maka seseorang penerima sulit untuk merubah sikapnya. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu latitude of non-commitment, zona tanpa pertanyaan. Di zona ini, di mana tidak memiliki sebuah tanggapan ataupun sebuah keputusan dari suatu bujukan. Di social judgment theory ini adanya ego involvement, yaitu ego involvement merujuk pada tingkatan setinggi apa sebuah tawaran terhadap kehidupan seseorang. Ego involvement adalah sebuah kunci utama lahirnya latitude of acceptance atau bahkan rejection. Selanjutnya ada efek dari teori social judgment ini, yaitu judging the message. Terdapat 2 macam efek yang timbul akibat proses penerimaan pesan ini, yaitu yang pertama kontras dan asimilasi. Yang pertama kontras terjadi karena adanya sebuah gangguan di saat penerimaan informasi yang disebut distorsi persepsi yang akan menimbulkan penolakan terhadap pesan atau ide. Yang kedua, sedangkan asimilasi adalah sebuah daya tangkap yang kuat terhadap suatu pesan sehingga terlihat bahwa persuader dan si penerima saling mengerti, yang nantinya tentu berujung pada latitude of acceptance atau zona penerimaan. Oke, selanjutnya adanya teori atribusi. Teori ini merupakan sebuah interpretasi bagaimana sikap konsumen menggunakan kausalitas dalam kurung menyalahkan atau memuji terhadap keadaan akibat perilaku mereka atau perilaku orang lain. Dengan kata lain, saya menolak vaksin karena banyak orang tidak menginginkannya. Dalam teori itu contohnya. Terus dalam teori ini, teori atribusi terbagi menjadi 2 hal, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal merancang sebuah produk yang akan memberikan kepuasan internal bagi pengguna sehingga para pengguna akan melakukan pembelian berulang. Sedangkan atribusi eksternal merancang sebuah barang yang memberikan kontribusi kesuksesan dalam penggunaan. Selanjutnya kita akan membahas analisa studi kasus yang dikaitkan dengan konseptual dan teoritis dari konsep attitude dalam komunikasi persuasif. Isu yang kami angkat ini mungkin tampaknya sudah sangat populer, bahkan teman-teman semua mungkin sudah tahu, yakni isu tolak vaksin karena adanya teori konspirasi. Tampaknya isu ini sangat populer hingga menjerat beberapa tokoh publik terkenal. Di antaranya ada Jering, kemudian ada Rina Nose, dan juga ada Anji. Mungkin teman-teman yang up to date di media sosial tampaknya tidak asing lagi dengan pemberitaan mereka terkait dengan isu vaksin COVID-19. Penganut konspirasi ini percaya bahwa pada dasarnya sebenarnya vaksin ini hanyalah akal-akalan dari elit global yang sedang memainkan game bisnisnya. Cukup menarik, bahkan ada konspirasi yang percaya bahwa vaksinasi COVID-19 adalah media prasarana untuk menanamkan microchip di tubuh manusia. Apakah teman-teman adalah salah satu orang yang percaya tentang konspirasi tersebut? Terlepas dari percaya atau tidaknya,
tapi tampaknya konspirasi ini sudah cukup populer di kalangan media sosial, terutama di media sosial Twitter. Hal ini terbukti dengan tagar tolak vaksin dan tolak divaksin Sinovac mencapai 13.000 cuitan. Kok bisa? Mari kita bedah lebih lanjut mengapa alasan dibalik orang-orang bersikap menolak vaksin berdasarkan konseptualisasi dan juga teoritis dari sikap dalam komunikasi persuasif. Penetapan posisi sikap percaya akan konspirasi ini terjadi karena adanya keyakinan, yakni mengasumsikan sebab di masa lalu dan mengaitkannya dengan keadaan di saat ini. Di masa lalu ada juga konspirasi kasus yang serupa, yakni Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan SBY yang menolak vaksin flu burung karena menganggap bahwa hal ini adalah konspirasi dari WHO. Mungkin teman-teman juga sudah mengikuti perjalanan dari berita tersebut. Buku Siti Fadila ini sangat populer sehingga banyak orang yang mengaitkan keadaan di masa lalu, yakni konspirasi virus flu burung ini dengan keadaan sekarang, yakni konspirasi vaksin COVID-19. Hal ini membuat individu termotivasi hingga ke level konatif, yakni mengambil tindakan yang berhubungan dengan menolak vaksinasi massal dari pemerintah. Berdasarkan proses pembentukan sikap, isu ini masuk dalam kategori integrasi. Apa itu kategori integrasi? Yakni kategori yang didasarkan pada pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal di masa lalu menyebabkan seseorang mengambil sikap di masa sekarang. Ditinjau dari sisi teoritis, yakni social judgment theory, menyatakan bahwa sikap individu yang menerima pesan persuasif, yakni ajakan untuk menolak vaksin tersebut, masuk dalam indikasi latitude of acceptance, yakni persuader berhasil membujuk orang lain untuk percaya dan mengikuti tagar anti vaksin ini, sehingga orang lain akan mengambil sikap tidak ingin ikut vaksinasi massal dari pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari betapa populernya tagar tolak vaksin ini di media sosial Twitter. Mengapa banyak orang setuju dengan tagar tersebut? Hal ini karena adanya assimilation dalam judging the message, yakni daya tangkap yang kuat dalam suatu pesan antara persuader dan juga penerimanya, yang membuat seseorang percaya bahwa pesan tersebut saya merasa cocok dengan pesan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa cuitan tentang tagar tolak vaksin ini sangat populer hingga mencapai 13.000 cuitan. Lalu bagaimana pendapat Anda jika mendengar ada sebuah kasus di mana hak PNS difabel dicabut karena dianggap memiliki keterbatasan? Mari berdiskusi berdasarkan konseptualisasi dan juga teoritis dari konsep attitude dalam komunikasi persuasif di kolom komentar. Kesimpulannya adalah sikap merupakan esensi dari komunikasi persuasi, di mana seorang persuader akan membutuhkan sikap untuk melakukan komunikasi persuasinya untuk mempersuasi seorang persuadi. Sikap dapat membentuk, merubah, atau mempengaruhi sesuatu atau orang lain. Bahkan, sikap juga dapat mengubah suatu keputusan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Karena sikap berkaitan dengan pemikiran dan tindakan, maka komunikasi persuasif adalah hal yang sangat berkaitan dengan suatu sikap. Sikap tentunya bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu dari internal maupun eksternal. Sekian sedikit penjabaran mengenai konsep attitude dalam komunikasi persuasif dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.